Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Dan secara khusus, this is Monday. Monday, it's time of PHM. Please help me. Ya kan? Karena Yesus selalu bisa tolong, firman Tuhan selalu punya jawaban, dan kasih-Nya selalu melegakan kita. Jadi saudara gue ingat dalam Tuhan, kalau saudara ada pertanyaan apa saja, saudara bisa kasih hashtag di kolom komen, lalu apa usulan pertanyaan saudara, dan pertanyaan-pertanyaan yang mewakili banyak orang, itu akan dipilih untuk kemudian saya bahas dalam PHM selanjutnya, saudara-saudara, ya kan? Dan kita bangga, kita di samping komunitas Kamu Hebat, ada lagi komunitas PHM, ya kan? Yang setiap Senin pokoknya udah nunggu, ya kan? 10.000 orang, 15.000 orang itu betul menunggu terus gitu untuk program PHM. Wah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya bangga, saya bersyukur untuk kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. By the way, kita ada pelayanan baru, yaitu TikTok. Pendeta ini gaul banget, bukan? Anaknya yang kasih ide, saudara, ya kan? Anaknya yang bikin begitu-begitu, ya kan? Pendetanya pokoknya hanya sampaikan firman, hanya berbuat yang terbaik, ya kan? Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara bisa follow saya punya TikTok, akun TikTok di @pastorgilbertl juga, saudara. Dan ada pesan-pesan yang saya pikir cukup baik juga melalui TikTok, ya kan? Lebih sederhana, lebih santai, tapi punya makna yang luar biasa. Haleluya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan lupa like, ya kan? Jangan lupa share, jangan lupa kalau ada lonceng dibunyikan, ya kan? Dan yang belum subscribe boleh subscribe. Semua ini isi, cuman tekan-tekan tombolnya saja, saudara-saudara. Tapi buat kami sangat berarti, sehingga kelangsungan program ini terus berjalan dengan baik. Dan program ini selalu akan jadi top future karena like-nya bagus, share-nya bagus, saudara-saudara, dan juga subscriber-nya terus meningkat. Dan ini perlu, saudara-saudara, karena kita punya visi bahwa komunitas kita di akhir Desember 2021 dia harus 1 juta. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Bisa, saudara. Karena sekali lagi saya bilang, vlog ini bukan saya punya, saya hanya pelayannya di sini, tapi ini saudara yang punya. Karena itu tugas saya melayani saudara. Setiap Senin kita ada PSM misalnya, ya kan. Lalu setiap Selasa kita ada Yom Shirisi, Pamaim Kitov. Setiap Jumat kita ada bincang-bincang hukum, ya kan. Setiap malam kita ada pujian, penyembahan, firman, dan doa, saudara. Karena tujuan saya cuma sederhana, saya ingin melayani saudara sekalian, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Iya kan, semua orang tergoncang dan banyak masalah terjadi, dan kita dibatasi, nggak bisa kemana-mana. Life is a normal, dan orang menyebutnya new normal, and new normal is a normal, saudara, ya kan. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita yang punya Tuhan tetap berkata bersama Yesus, aku cakap menanggung segala perkara. I like Monday, ya kan. Saya senang hari Senin, karena hari Senin saya tahu ada rahmat Tuhan, ada berkat Tuhan. Saya memulai segala sesuatu bersama dengan kasih karunia-Nya. Apa kabar saudara hari ini? Saya harap setiap saudara tetap semangat. Saya harap tetap hadapi setiap tantangan dengan iman. Betul, kadang-kadang keadaan tidak seperti yang kita harapkan, tetapi satu kita tahu, di dalam Yesus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Haleluya, puji Tuhan. Nah, hari ini saya mau berbagi tentang sesuatu yang saya percaya akan jadi berkat buat setiap saudara sekalian, karena dari beberapa usulan, ya kan, adalah salah satu yang sangat luar biasa menghadapi panic attack, yaitu kepanikan yang melanda tiba-tiba. Saya ngerti persoalan ini seringkali para psikolog dan para psikiater nggak rela kalau yang bahas ini adalah pendeta, ya kan, karena berkata, oh itu urusan kami, ini bukan urusan kegerejaan, ini bukan urusan iman, ini urusan psikologi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tergantung bagaimana kita memandangnya. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak hal yang bisa diselesaikan dengan ilmu psikologi atau psikiater, saudara, tetapi sebaliknya, ya kan, mereka menangani jiwanya, ya kan, sementara kita menangani rohnya, saudara, ya kan. Dan tinggal kita pilih kemana. Waktu kita mau hidup dalam roh, maka otomatis kita dapat mengalahkan kejiwaan dan kedagingan kita. As simple as that, ya kan. Tapi kalau kita nggak mampu hidup dalam roh, you better go to see psychologist or psikiater, saudara, ya kan. Tetapi kalau sudah mau hidup dalam roh, maka roh sudah akan menang atas jiwa dan daging saudara, dan kau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, ya kan. Jadi saya tidak bilang saudara tidak perlu datang ke psikolog, saya tidak bilang saudara tidak perlu datang ke psikiater. Ada banyak psikolog-psikolog Kristen yang baik,
Ada banyak psikiater-psikiater Kristen yang juga menuntun ke arah Tuhan, tetapi ada banyak juga, ya kan, sorry untuk bilang ini, ada banyak juga yang dalam konsultasi-konsultasi ahlinya ini, ya kan, justru mengarahkan kita menjadi orang yang lebih mengandalkan kekuatan sendiri, bukan menyerahkan pada anugerah Tuhan. Jadi setiap orang boleh berbeda, meskipun akhirnya orang bilang, oh itu kan oknumnya, ya kan. Nah, masing-masing saudara, tetapi selalu saya percaya, dalam Yesus kita aman. Jalan keluar dari firman Tuhan selalu yang terbaik buat kita. Haleluya. Ayub 30 ayat 20 sampai 31, demikian firman Tuhan. Aku berseru minta tolong kepadamu, tapi engkau tidak menjawab. Aku berdiri menanti, tapi engkau tidak menghiraukan aku. Nah, ini dia. Ini yang disebut panic attack. Dia merasa seperti kayak udah gak ada yang bisa tolong saya. Tuhan pun gak bisa tolong saya. Gitu kan. Jadi aku berseru minta tolong kepadamu, tapi engkau tidak menjawab. Aku berdiri menanti, tapi engkau tidak menghiraukan aku. Engkau menjadi kejam terhadap aku. Nah, ini. Lihat, orang panic attack, ya kan. Akhirnya mulai pikirannya jadi aneh-aneh, liar gitu, ya kan. Bayangkan, Tuhan dia bilang apa? Engkau menjadi kejam terhadap aku. Engkau memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan. Orang yang menghadapi panic attack, ya kan. Kemudian akan menjadi orang yang memiliki kesimpulan-kesimpulan yang sembarangan dan merasa diri yang paling benar. Istrinya salah, suaminya salah, anak-anaknya salah, mertuanya salah, ipar-iparnya salah, Tuhan salah, para pendeta salah. Ini bahayanya, ya kan. Ayat 22. Engkau mengangkat aku ke atas angin, melayangkan aku dan menghancurkan aku ke dalam angin ribut. Nah, lihat, orang kalau ketemu panic attack, lama-lama pikirannya jadi liar. Pikirannya liar, nggak teratur, saudara-saudara. Dan merasa benar, ini bahayanya. Ya kan? Ini yang saya bilang jiwanya terganggu. Tinggal persoalannya, mau diselesaikan kejiwaannya atau langsung rohnya. Karena kalau rohnya beres, otomatis jiwanya akan beres. Ya kan? Ayat 22, engkau mengangkat aku ke atas angin, melayangkan aku dan menghancurkan aku dalam angin ribut. Dan orang kalau panic attack, dia merasa dirinya benar walaupun pikirannya segitu liarnya. Ayat 23. Ya aku tahu. Engkau membawa aku kepada maut, ke tempat segala yang hidup dihimpunkan. Hello. Ayub adalah hamba Tuhan. Ayub ngerti kebenaran. Tapi kok tiba-tiba bisa begitu kesimpulannya? Itu yang saya sebut panic attack. Dan panic attack actually is the attack of the enemy. Ada orang-orang yang gak setuju sama saya. Lalu bilang panic attack itu adalah kejiwaan. Oke. Pertanyaan saya, apa yang membuat jiwanya goncang? Oh masalah, iya apa yang membuat jiwanya tertekan? Ada banyak orang yang masalahnya lebih banyak. Oh ya, itu karena kejiwaannya begitu. No, come on. That is the attack of the enemy. Iya kan? Setan yang menyerang kita, setan yang menjatuhkan kita, dan setan yang menggoncangkan kita, sehingga pikiran kita jadi liar. Ayat 24. Sesungguhnya, masakan orang tidak akan mengulurkan tangannya kepada yang rebah jikalau ia dalam kecelakaan yang tidak ada penolongnya? Bukankah aku menangis karena orang yang mengalami hari kesukaran? Bukankah susah hatiku karena orang miskin? Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kemudian orang yang panic attack akan merasa dirinya yang paling benar. Saya udah buat ini, saya udah begini, kenapa nggak begini? Ya kan, ayat 26. Tetapi ketika aku mengharapkan yang baik, maka kejahatan yang datang. Ketika aku menantikan terang, maka kegelapan yang datang. Batinku bergelora dan tak kunjung diam. Hati-hati kesengsaraan telah melanda diriku. Dengan sedih, dengan tidak terhibur, aku berkeliaran, aku berdiri di tengah-tengah jemaat sambil berteriak minta tolong. Aku telah menjadi saudara bagi serigala dan kawan bagi burung unta. Kulitku menjadi hitam dan menggelupas dari tubuhku, tulang-tulangku mengering karena demam. Permainan kecapiku menjadi ratapan dan tiupan serulingku menyerupai suara orang menangis. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, I love you all. Saya sangat mengasihi saudara. I'm afraid. Ada saudara-saudara yang sedang mengalami kepanikan ini atau panic attack. Dia sering panic attack-nya datang tiba-tiba dalam hidupnya. Atau mungkin saudara adalah orang yang punya problem dengan depression. Depression beda dengan stres. Stres itu ya ada masalah lalu kita stres. Tapi depression itu dari dalam diri, ya kan? Dan depression itu bisa terjadi karena 3 hal. Yang pertama, karena serangan setan. Yang kedua, karena setiap kali kita ada masalah, kita overthink. Jadi kita selalu jadi sutradara. Nanti bagaimana kalau begini, nanti bagaimana kalau begini, nanti bagaimana kalau begini, nanti bagaimana kalau begini. Dan yang ketiga, karena memang ada gangguan dalam kejiwaannya. Pertanyaan saya, bisa nggak firman Tuhan menolong? Sangat bisa. Pertanyaannya, kau mau nggak? Atau kau berkata, oh firman Tuhan nggak bisa, ini lain. Loh, kalau engkau memang membatasi kuasa Allah, ya engkau nggak akan bisa lihat pertolongan. Tapi kalau kau berkata, yes I do. Loh, yang mati aja bisa dibangkitkan. Masa jiwa yang sakit nggak bisa disembuhkan? Come on, church. Jangan sudah punya teori-teori yang begitu hebat sampai akhirnya sudah melanggar firman Tuhan sendiri dengan teori-teori sudah yang kelihatannya dan kedengarannya luar biasa. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara.
segala penyakit dalam tubuh bisa Yesus sembuhkan. Segala penyakit dalam roh bisa Yesus sembuhkan. Pertanyaan saya, segala penyakit kejiwaan Yesus bisa sembuhkan nggak? Hello? Kalau dia bisa sembuhkan tubuh, dia bisa sembuhkan roh, apa persoalannya sampai dia nggak bisa bereskan jiwa kita? Sangat bisa, saudara-saudara, iya kan? Dan kalau saudara sedang menghadapinya, saudara sedang mengalaminya, lihat. Job, Ayub, mengalami. Tetapi dia bisa lepas, dia bisa bebas. Kalau Ayub bisa bebas karena kuasa Tuhan, dalam nama Yesus, saudara juga harus bisa bebas. Ada banyak orang persoalan dia nggak sadar, dia sebetulnya terikat dengan panic attack. Dia terikat dengan depression. Kelihatannya normal. Tapi ketika attack-nya datang, ini dia yang saya bilang. The devil is a liar. Setan tahu persis bahwa penyelesaian secara psikologis, penyelesaian secara psikiatris, itu nggak tuntas. Tetapi penyelesaian dalam Yesus akan membebaskan kita sempurna. Karena Alkitab bilang, jika anak itu memerdekakan, kamu benar-benar merdeka. Saya hargai setiap psikiater. Saya hargai setiap psikolog. Tetapi sebagai hamba Allah, saya juga tawarkan buat setiap saudara. Ada Tuhan Yesus yang bisa tolong. Sebagai langkah awal, saudara bisa minta bimbingan dengan psikiater, psikolog, sehingga saudara tahu apa yang terjadi. Baru untuk penyelesaian tuntasnya, imani dalam Yesus, engkau akan melihat pertolongan yang sempurna, pembebasan yang sempurna, dan kesembuhan yang sempurna. Haleluya. Jadi pada dasarnya kepanikan adalah sesuatu yang normal dan manusiawi. Setiap orang bisa aja panik. Namun perlu kita sadari, kepanikan yang tidak dikendalikan akan dapat membahayakan. Lalu saudara mungkin tanya, apa bahayanya? Yang pertama, kita bisa melupakan kebaikan Tuhan. Kita bisa melupakan karya Tuhan. Dan kemudian membunuh iman kita. Ini dia. Jadi kepanikan itu manusiawi. Tetapi kepanikan yang tidak terselesaikan, kepanikan yang tidak tertangani, kepanikan yang akhirnya menguasai hidup kita, berbahaya karena bisa melupakan kebaikan Tuhan, karya Tuhan, serta membunuh iman kita. Yang kedua, kepanikan yang tidak terselesaikan bisa membahayakan. Kenapa? Bisa membuat kita mengambil keputusan-keputusan serta tindakan-tindakan negatif yang didasari sikap emosional. Karena kita merasa, saya panik nih. Saya gangguan jiwa. Jadi kita merasa benar dengan semua tindakan kita. No. Orang yang sedang dilanda depression, orang yang sedang dilanda panic attack, dia harus datang pada Yesus. Bukan dia harus dimengerti, makin dia dimengerti, makin berbahaya. Lihat aja, orang yang panic attack makin dimengerti. Iya kan? Makin lama, tindakannya makin bahaya, saudara-saudara. Karena itulah cara kerja iblis. Iblis memang mau supaya semua orang mengerti saudara, supaya saudara tetap aman dengan dosa saudara. Iya kan? Sama dong. Orang yang suka berzina, ya tolong mengerti saya memang ini kelemahan saya. Orang yang homoseks, lesbian juga begitu, sama gejalanya. Orang-orang yang drugs, semua akhirnya salahkan orang tuanya. Orang tua saya kurang perhatian, begini. Semua intinya cara kerja iblis sama. Cari pembenaran diri, mengharapkan semua orang mengerti, supaya dia tidak berubah. Tapi sebagai hamba Allah saya mau bilang, orang yang depression, orang yang panic attack, dia harus datang pada Yesus. Bukan dimengerti, tapi dia harus didoakan, dia harus dilepaskan, dia harus dibebaskan dari segala belenggu. Dan you can. Bukan saya memojokkan saudara, I love you. Itu sebabnya I give this message, because I know Jesus love you too. And He can deliver you. Dia bisa bebaskan saudara. Yang ketiga, apa bahayanya kalau depression atau panic attack tidak terselesaikan? Saudara akan mengucapkan perkataan-perkataan sia-sia yang berpotensi menciptakan perselisihan, sakit hati, serta merusak hubungan. Iya kan? Orang depression, orang yang sedang panic attack akan maki suaminya, akan maki istrinya, akan lawan orang tuanya, akan ngomong seenaknya terhadap mertuanya, menantunya. Terus ujung-ujungnya, ya dia harus mengerti dong, kan saya sedang panic attack. Saudara, gue yang kasih dalam Tuhan, that is not good. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, kau bukan orang gila kan? Dan kau tidak mau diperlakukan seperti orang gila kan? Orang gila kan begitu. Udah biarin aja dia gila. Ya kan? Jangan. Kau harus berkata dalam nama Yesus. Betul aku menghadapi panic attack, tapi I have Jesus in my heart. Aku punya Tuhan Yesus, pegang tanganku, peluk aku, bebaskan aku. Dari roh saudara harus mau. Daud bilang apa? Hai jiwaku, berharaplah pada Tuhan dan jangan lupakan segala kebaikan. Dia ngomong sama dirinya. Orang-orang yang sedang mengalami depression. Saya berempati sama saudara.
Kalau bisa saya mau peluk saudara dan doakan saudara secara khusus. Karena saya tahu, if you want to, Jesus can. Kalau kamu mau, pasti bisa. Tapi pertanyaannya, kau mau atau enggak? Mau nggak untuk nggak berdebat lagi, nggak berdalih lagi? Ya tapi. Selama kau masih berkata ya tapi, kau tidak akan bisa tertolong. Tapi kalau kau berkata, yes, I trust Jesus. I believe in Him. You can. You can. Engkau akan keluar, kau bisa keluar dari ikatan dan belenggu ini. Selanjutnya yang keempat. Ingat ya, apa bahayanya kalau depression atau panic attack ini tidak diselesaikan secara benar? Ya kan? Yang pertama melupakan kebaikan Tuhan, karya Tuhan, serta membunuh iman kita. Ya kan? Ini bahayanya. Yang kedua, mengambil keputusan-keputusan serta tindakan-tindakan negatif yang didasari sikap emosional. Yang ketiga, mengucapkan perkataan-perkataan sia-sia yang berpotensi menciptakan perselisihan, sakit hati, serta merusak hubungan. Hubungan orang tua anak, hubungan suami istri, hubungan mertua menantu, hubungan sesama ipar, hubungan dengan besan, ya kan? Yang keempat, bahayanya kalau kepanikan yang melanda ini tidak diselesaikan, akan membuat kita mudah terbujuk untuk meninggalkan rencana Tuhan dan masuk dalam jebakan-jebakan iblis karena kita merasa benar. Ya gimana ya pendeta, habis istri saya nggak ngerti, habis suami saya nggak ngerti, akhirnya saya lari ke perempuan lain. Kalau nggak saya panik. Kalau nggak depression, kebetulan perempuan ini atau pria ini bisa ngerti saya dalam nama Yesus. Tidak sedikit orang yang tertipu setan akhirnya lari ke drugs. Lalu saudara tetap mau bilang bahwa persoalan kejiwaan ini nothing to do with the devil? Come on church. Open your mind please. Buka hati saudara, buka pikiran saudara. Ini permainan setan. Dan sebagai hamba Allah, saya rindu melihat tangan Tuhan menjamah hidup saudara, melepaskan saudara. Karena I know, depression and panic attack ada dua hal yang sangat membelenggu. Tapi dalam Yesus, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Haleluya. Nah, saya pelajari. Kepanikan harus kita lawan dan kita kalahkan. Yang namanya depression, panic attack, stress, harus kita lawan. Karena Alkitab bilang, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia ini, yaitu iman kita. Jadi kalau kita punya iman, kita mendekat kepada Tuhan, kita ngerti hak kita sebagai orang percaya. Hidup merdeka, hidup bebas, hidup diberkati, hidup penuh kemenangan. Maka kita akan kalahkan depression dan panic attack. Nah pertanyaannya, bagaimana kita mengalahkan? Dengan menenangkan diri dan mengingat kebaikan Tuhan ketika panic attack melanda. Ketika depression melanda. Wah, jiwa kita mulai gak tenang. Lawan dalam nama Yesus. Masuk kamar. Putar lagu rohani, menyembah Tuhan, tenangkan jiwa saudara. Dan kemudian, latih setiap hari 30 menit, baca Alkitab, menyembah Tuhan. Tanpa sudah sadari, roh sudah makin kuat. Dan segala penyakit dalam kejiwaan sudah dihancurkan. Ada banyak orang merasa gagal, kenapa? Setiap panic attack, setiap depression, baru doa. Baru masuk kamar, baru panggil nama Tuhan. Nggak bisa. Lalu dia bingung, saya udah doa kok. Kenapa? Karena dia nggak punya persiapannya. Jadi kalau kita tahu, one of our problem adalah panic attack. Ya kan? Itu sama seperti orang kena kram. Orang kena kram seringkali karena kurang bergerak. Betul kalau lagi kram, lalu ada caranya, pijatan tertentu atau gerakan tertentu atau stretching tertentu, kramnya lepas. Tapi kalau dia nggak maintain, ya kan, dia nggak maintain, maka dia akan kram lagi. Betul bisa terlepas, tetapi kram lagi. Lama-lama dia bilang, ini nggak menyelesaikan. Loh memang nggak menyelesaikan. Yang menyelesaikan adalah kalau kita maintain. Nah itu dia. Kita maintain hidup dalam doa, dalam penyembahan. Tanpa disadari roh kita makin hari makin kuat, jiwa kita nggak bisa mengendalikan kita lagi. Iblis nggak punya tempat lagi untuk menyerang kita. Yang kedua, kepanikan harus kita lawan dan kita kalahkan. Dengan apa? Yang pertama, dengan menenangkan diri dan mengingat kebaikan Tuhan. Yang kedua, dengan membangun iman. Dan meningkatkan kerohanian serta kedekatan kita dengan Tuhan. Ini dia, bangun iman kita. Iman kita. Tingkatkan kerohanian kita. Serta kedekatan kita pada Tuhan. Karena itu akan membuat kita menang. Iya kan? Dan yang ketiga, makanya Daud bilang apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana kita mengalahkannya? Dengan kesadaran bahwa kepanikan tidak memiliki manfaat positif sedikit pun. Artinya, kalau saya ikutin kepanikan saya ikutin depression saya, lalu saya ingin semua orang mengerti saya, ini nggak akan menolong saya.
Karena tidak akan bermanfaat positif sedikit pun. Yang ada tambah parah, tambah parah, tambah parah. Dan saya kemudian menyusahkan banyak orang. Folks, I know. It's hard to have this problem. Saudara-saudara yang beberapa kali menghadapi panic attack, menghadapi depression, I know it's hard. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, it doesn't mean you can do nothing. Itu bukan berarti saudara nggak bisa berbuat apa-apa. You can. Asal saudara mau. Iya kan? Karena pada dasarnya kepanikan yang kita ikuti, kita harapkan semua orang mengerti kita, itu nggak akan menolong kita. Ujungnya hanya akan membuat kita tambah parah, tambah parah, tambah parah. Dan yang keempat, yang terakhir, bagaimana harus kita lawan dan kita kalahkan kepanikan dan depression ini dengan tetap meyakini bahwa janji-janji Tuhan adalah ya dan amin. Saudaraku, saudara yang sedang berdebat dan berkata, this is different story. Masihkah engkau percaya Tuhan bisa menyelesaikan semua? Doa saya, saudara yang seringkali menghadapi stres, bahkan pemikiran untuk bunuh diri. Karena ini depression, stres, panic attack, lalu suicidal mind, pikiran-pikiran selalu mau bunuh diri. Itu sama, itu pola-pola iblis, saudara-saudara. Tetapi hari ini saya hanya mau ingatkan, roh di dalam saudara lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Pertanyaannya, maukah saudara hidup dalam roh dan tidak mengikuti keinginan daging? When you are ready, I believe Tuhan akan melakukan perkara besar buat hidup saudara. Khusus hari ini, saya mau doa buat saudara. Bapak, kalau ada yang stres, ada yang punya this kind of depression, mereka yang suka diserang dengan panic attack, atau mungkin mereka punya yang namanya suicidal mind, roh yang selalu mendorong mereka untuk bunuh diri. Dalam nama Yesus, hamba lepaskan segala setan di dalam nama Yesus keluar. Kuasa Tuhan menjamah, mengalir kuasa Tuhan. Tolong mereka untuk mulai hari ini makin dekat sama Tuhan. Maintain roh mereka untuk makin kuat, sehingga mengalahkan segala ikatan kejiwaan mereka, sehingga mereka hidup dalam kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus mengalir kuasa Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku, saya bangga melayani saudara di hari Senin ini. Please help me and you are helped. Engkau tertolong. Karena kuasa Tuhan dahsyat dan luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, minta maaf saya hari ini tidak seperti biasa di kursi saya itu. Kursi merah yang banyak dihujat orang. Wah, pendeta dulu di kursi kerajaan, biarkan. Yang nyinyir akan terus nyinyir, saudara, ya kan. Tetapi itu udah trademark kita kan, bersama-sama dari awal, ya kan. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya sedang ada di Bali untuk sebuah tugas, saudara. Tetapi kemudian saya akan kembali tetap melayani saudara. Karena dimanapun saya berada, pokoknya hari Senin pernah saya harus taping dari Amerika, saudara. Nggak apa-apa, pokoknya tetap buat saya, saudara itu berarti dan berharga. Pokoknya setiap Senin saya harus hadir di tengah-tengah saudara untuk tetap menjadi berkat. Jadi saudara gue kasih dalam Tuhan, tetap semangat dan tetap pandang Kristus dalam segala-galanya. Karena kita tahu Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus berkuasa. Sampai berjumpa Senin yang akan datang. Kamu hebat.